Halo teman-teman semua, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semuanya dalam kondisi yang baik ya teman-teman. Selamat datang kembali di channel Gatul Kuatik. Kali ini Gatul Kuatik akan membahas tentang ikan predator yang garang tapi imut-imut kayak marmut, hehehe. Apa aja sih ikan predator yang katanya imut-imut kayak marmut itu? Sebelum menjawab rasa penasaran kalian, alangkah baik subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Oke, tak perlu berbasa-basi lagi, mari kita simak videonya bersama-sama dan jangan di skip-skip, agar penjelasan yang didapat tidak setengah-setengah alias gagal paham. Sebagian besar penghobi ikan hias tentu sudah tak asing dengan salah satu sifat dari ikan predator yang agresif. Sifat agresif inilah yang seringkali membuat beberapa orang enggan untuk memelihara ikan predator. Tapi sebenarnya di balik sifatnya yang agresif, ikan predator sangat menawan untuk menghias tankmu. Ketika sudah mulai memelihara predator ganas, kau akan sadar dengan sendirinya bahwa agresivitas bukanlah sifat menakutkan yang seharusnya membuat kamu enggan memiliki spesies ikan tertentu. Faktanya, begitu kamu tahu cara mengelola ikan yang agresif, semuanya menjadi sangat sederhana. Ini daftar 10 ikan predator air tawar yang agresif tapi menawan yang bisa jadi hiasan untuk tankmu. 1. Tiger barb. Tiger barb sangat terkenal sebagai ikan yang agak agresif. Ia cenderung bisa menyerang bagian sirip ikan yang pasif. Kabar baiknya, ikan ini termasuk jenis ikan schooling atau berkelompok sehingga kamu bisa menyatukan lebih dari satu ikan tiger barb di tankmu. Menyimpan sekelompok ikan tiger barb di tank bisa membuat sifat agresifnya berkurang. Ikan ini memiliki warna dasar jingga kekuning-kuningan. Memiliki 4 garis vertikal yang unik, seperti namanya ikan ini mirip seperti harimau yang ada corak-coraknya. Secara umum, tiger barb ikan yang relatif kuat. Ia bisa mentolerir berbagai kondisi. Ia menyukai perairan dengan pH rendah. Ukuran tank minimum untuk memelihara ikan ini adalah berukuran 30 galon. 2. Red tail shark. Red tail shark adalah spesies ikan yang menyenangkan untuk dimiliki. Ikan ini sangat aktif dan biasanya menghabiskan waktu untuk mondar-mandir di dasar akuarium. Ia senang berdiam diri di sudut dan celah akuarium. Ikan ini membutuhkan ruang yang cukup dan akuarium yang dihias dengan baik untuk benar-benar berkembang. Jika tidak, sifat ikan ini akan sangat agresif. Secara visual, ikan ini cukup sederhana. Namun, kesederhanaan itulah yang membuat mereka cantik. Seluruh tubuh ditutupi dengan warna hitam pekat. Satu-satunya pengecualian adalah sirip ekor, yang berwarna merah cerah. Red tail shark berasal dari danau dan sungai air tawar di Thailand. Di alam liar, ikan ini dianggap terancam punah akuarium. Ia sangat kuat dan dapat beradaptasi dengan baik. Dengan perawatan yang tepat, ikan ini bisa hidup sampai hitungan tahun. 3. Flohon cichlid. Spesies cichlid cantik ini awalnya berasal dari Asia Tenggara. Namun, sejak penemuannya, ia telah menyebar ke seluruh dunia. Flowerhorn cichlids mudah dikenali dari warna dan bentuknya. Fitur yang paling menonjol dari ikan adalah punuk nuchal, yang sangat besar pada spesimen jantan. Bibir yang menonjol, dagu yang menonjol, dan mata yang melotot melengkapi ciri fisiknya. Untuk warna, ikan ini didominasi warna pink. Merah muda fuchsia cerah menutupi bagian depan tubuh sebelum memudar ke warna yang lebih redup di dekat ekor. Beberapa bintik hitam besar menjalar ke samping pada tubuh untuk memberikan detail unik pada ikan. Seperti banyak spesies cichlid lainnya, louhan adalah ikan yang cukup agresif. Tapi, ia juga sangat menyenangkan. 4. Averknife. Ikan averknife tersebar luas di seluruh Afrika bagian barat dan tengah. Ikan ini termasuk ikan demersal karena biasanya ia menempel di dasar sungai dan mencari mangsa. Averknife paling baik jika ikan ini hidup di akuarium yang remang-remang yang dihiasi dengan tanaman dan kayu apung. Ornamen seperti itu digunakan ikan averknife untuk bersembunyi. Ikan averknife terkenal sangat predator. Ia cenderung tidak bisa disatukan dengan ikan lain, bahkan spesies yang sama dalam satu tank juga harus dihindari agar tidak terjadi sengketa teritorial. Memberi makan ikan ini sangat menyenangkan. Karena ia predator, ikan averknife ini lebih menyukai ikan hidup seperti udang, cacing tanah, dan cacing darah. Jika makanan hidup tidak tersedia, ikan averknife juga bisa memakan pelet yang kaya protein. 5. Silver arowana.
Siapa sih yang gak kenal ikan satu ini? Ikan silver arwana yang terkenal dengan harganya yang selangit ini seringkali dianggap sebagai tantangan karena susah-susah gampang dalam perawatannya. Mengingat ikan ini sangat agresif, jadi lebih baik dibiarkan hidup sendiri di dalam tank. Sebenarnya bisa saja disatukan dengan ikan lain. Tapi, itu semua tergantung pada temperamen dan tingkat agresi ikan kamu. Spesies ini memiliki tubuh yang panjang dan ramping. Sirip punggung dan sirip dubur yang lebar membentang dari tengah tubuh hingga ke ekor yang meruncing. Sirip terlihat sangat seragam sehingga sulit untuk membedakan di mana sirip punggung berakhir dan sirip ekor dimulai. Arwana silver merupakan salah satu ikan predator yang paling banyak diperdagangkan. Mereka memiliki rahang brengsel besar yang bisa melahap ikan lain dalam sekejap. 6. Bicir. Inilah spesies unik yang terkenal dengan sebutan ikan primitif, bahkan bicir seringkali disebut sebagai fosil hidup yang telah ada selama jutaan tahun. Mereka terus tinggal di bagian timur Laut Afrika. Bicir terlihat seperti persilangan antara ikan dan belut. Ia memiliki tubuh ramping panjang lengkap dengan beberapa sirip yang indah. Sirip punggung, khususnya, sangat unik. Ikan memiliki beberapa sirip segitiga yang membentang di sepanjang punggungnya. Bicir kuat dan dapat mentolerir berbagai kondisi. Ikan ini memiliki penglihatan yang sangat buruk. Untuk mencari makanan biasanya ikan bicir mengandalkan penciumannya. Ikan ini menyukai dasar kolom air. Substrat berpasir direkomendasikan untuk ditambahkan pada tank bicir ini. Bicir adalah karnivora alami, sehingga mereka dapat menunjukkan kecenderungan agresif. Ia tidak bermusuhan seperti beberapa spesies lain, tetapi ia bisa saja memangsa tank mate apabila ukurannya sangat kecil. Ia mungkin menganggap tank mate-nya itu sebagai mangsa. Jadi sebisa mungkin pilihlah tank mate yang juga memiliki ukuran yang sama dengan bicirmu. 7. Hoplias aymara. Hoplias aymara dikenal sebagai ikan serigala aymara. Ikan ini adalah predator yang ganas. Meskipun memiliki tubuh yang besar, mereka adalah perenang cepat yang tak kenal lelah, terus mengejar mangsanya hingga dapat. Begitu ia mengejar mangsanya, ia akan menggunakan gigi tajam untuk menangkapnya. Biasanya ikan ini sering berdiam diri di dasar tank, bahkan berdiam diri sangat lama. Ia akan mengejar seketika mangsanya lewat hingga tak jarang ikan ini akan membuat kamu terkejut seketika. Hoplias aymara mudah beradaptasi dan dapat hidup dalam berbagai kondisi. Selama kamu memiliki tank yang cukup luas, ikan ini dapat berkembang biak di tankmu. 8. Peacock bass. Ikan hias predator satu ini sudah dikenal oleh sebagian besar pecinta ikan. Peacock bass memiliki beberapa pola warna yang indah. Kamu akan menemukan bagian hijau zaitun yang bertransisi menjadi kuning cerah. Ikan hias predator satu ini sudah dikenal oleh sebagian besar pecinta ikan. Peacock bass memiliki beberapa pola warna yang indah. Kamu akan menemukan bagian hijau zaitun yang bertransisi menjadi kuning cerah. Perlu diketahui bahwa ikan ini menjadi favorit di kalangan pemula hingga tingkat master sekalipun. Mengingat dari sisi harga ada yang terjangkau, namun juga ada yang sulit dijangkau sehingga menambah gengsi bagi yang memilikinya. Jika kita perhatikan, terdapat corak di badan ikan peacock bass. Nah, semakin bagus dan cerah corak tersebut maka harga peacock bass akan semakin mahal. Ikan predator ini merupakan salah satu ikan terbesar dalam famili Ciclidae. Beberapa jenis peacock bass yang terkenal antara lain adalah Temensis, Orinoco, Monocolus dan lain sebagainya. 9. Ikan Oscar. Salah satu spesies ciclit yang paling terkenal selain peacock bass adalah Oscar. Ikan ini dikenal juga sebagai velvet ciclit. Ikan satu ini termasuk ikan hias populer. Ikan Oscar memiliki nama latin Astronotus ocellatus, merupakan spesies dari keluarga ciclit yang berasal dari Amerika Selatan. Entuknya termasuk cukup besar dan berwarna gelap dengan corak bintik kuning cincin pada batang ekor dan sirip punggung. Warna ikan yang unik ini yang seringkali membuat para pecinta ikan hias tergugah untuk memeliharanya. Spesies ikan ini hidup bergerombol pada air yang tenang dan bersih. Sebaiknya apabila kamu memelihara dalam jumlah banyak, pastikan bahwa ukuran akuarium telah sesuai dengan jumlah ikannya, agar bisa tumbuh dengan baik. Selain itu, ia tergolong hewan karnivora dan memakan beberapa jenis ikan kecil pada habitat aslinya. Ikan ini juga terkenal dengan sebutan ikan predator sebab sering memakan ikan kecil lainnya. 10. Mini Dovey. Terakhir ada ikan mini Dovey yang masih termasuk dalam keluarga ciclit dan sering juga dikenal sebagai wolf ciclit.
Mini Dovi ini habitat aslinya berasal dari Amerika Tengah, penyebarannya meliputi Honduras, Nicaragua dan Costa Rica. Ikan jantan dewasa memiliki warna kuning keemasan dengan latar belakang keperakan berbintik-bintik dengan warna biru, hitam, dan ungu. Ia juga memiliki warna hijau dan merah di kepala dan bagian bawah sirip punggung sementara sirip dan ekor berwarna biru hijau. Ikan Dovi betina hampir seluruhnya berwarna kuning. Sebuah tangki yang dibutuhkan 120 galon atau lebih diperlukan untuk perawatan jangka panjang mereka. Mereka akan memerlukan area akuarium terbuka yang luas namun juga menyukai gua untuk bersembunyi dan bebatuan dan dekorasi lainnya untuk berenang. Jangan lupa lengkapi dengan substrat berpasir. Kesimpulan, seperti yang kamu lihat, beberapa ikan air tawar yang paling agresif sebenarnya memiliki banyak hal yang unik yang bisa membuatmu sangat menyukai ikan-ikan tersebut. Kira-kira kamu mau pelihara ikan apa untuk menghias tankmu? Oke teman-teman, itulah tadi video tentang pembahasannya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan tak bosan-bosannya, saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Cukup sekian dulu dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Salam Gatul Kuatik.